di Indonesia yaitu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan suatu bangunan atau infrastruktur yang mencakup proses pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan hingga selesai dan dapat digunakan. Adapun jenis kegiatan konstruksi yaitu pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. UUD nomor 2 tahun 2017 menjelaskan tentang jasa konstruksi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu proyek. Bangunan gedung merupakan suatu sarana infrastruktur yang berfungsi sebagai tempat penunjang manusia dalam aktivitas kesehariannya. Pada suatu perencanaan, konstruksi gedung terdiri atas struktur bawah dan struktur atas. Itu kami dari kelompok 5 akan memaparkan metode pelaksanaan konstruksi gedung secara umum. Dengan anggota saya Habibullah, Saya Nur Airin, Saya Muhammad Zaki Aulia Matondang. Saya Resti Desinta. Dalam sebuah proyek konstruksi bukan hanya desain yang penting, tapi juga perencanaan yang harus diperhatikan dari sejak awal. Apalagi jika proyek tersebut berada di tepi jalan raya dan di tengah pemukiman padat. Perencanaan yang matang, risiko yang ditimbulkan sangat besar. Saat ini kami akan membahas tentang proyek kami yang bernama Equator Point Residence. Fungsi pertama yang akan kami jelaskan adalah Site Management Plan. Site Management Plan adalah perencanaan tata letak dan pengelolaan area proyek konstruksi yang bertujuan agar proyek tersebut berjalan dengan aman, lancar, efektif, efisien, dan terorganisir. Lagi jika proyek berada di tengah pemukiman padat dan di tepi jalan raya. Hal ini sangat penting agar lingkungan sekitar tidak terganggu. pada proyek ini area dibagi menjadi beberapa zona. Zona yang pertama adalah area pekerjaan utama, yaitu lokasi dilaksanakannya pekerjaan konstruksi seperti galian, fondasi, hingga struktur bangunan. Nah, pada zona kedua adalah area penyimpanan material, di mana area ini biasanya ditempatkan sedekat mungkin dengan akses pintu masuk proyek agar memudahkan proses bongkar muat bahan bangunan seperti pasir, semen, dan besi tulangan, serta mengurangi waktu mobilitas. Pada zona ketiga adalah jalur mobilitas kendaraan dan alat berat. Jalur ini dirancang satu arah untuk menghindari konflik pergerakan, serta meningkatkan keselamatan kerja di dalam area proyek. Dan selanjutnya, pada zona keempat adalah fasilitas pendukung seperti kantor proyek, pos pengaman, gudang, serta area istirahat pekerja. Area ini biasanya ditempatkan bagian depan untuk memudahkan pengawasan dan kontrol di dalam area proyek. Selain itu, area proyek dilengkapi pagar pengaman sebagai pembatas antara masyarakat dengan area konstruksi guna menjaga keselamatan masyarakat. Nah, dengan pengaturan set manajemen yang baik, maka aktivitas proyek dapat dijalankan lebih tertib, efisien, dan mengurangi risiko kecelakaan serta gangguan terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah sequence pekerjaan pada proyek Equator Point Residence. Pekerjaan dimulai dari tahap persiapan lahan, yaitu pembersihan area dari semak-semak, sampah, material sisa, serta pembongkaran bangunan lama apabila ada. Setelah itu dilakukan pengupasan lapisan tanah atas atau topsoil, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dan penentuan titik bangunan sesuai gambar ditentukan. Sebelum pekerjaan galian dilakukan, terlebih dahulu dipasang di dinding penahan tanah yang pada proyek ini kami memakai metode sheet pile, yaitu lembaran baja yang dipancang ke dalam tanah dan saling mengunci untuk membentuk dinding penahan. Pemasangan sheet pile dilakukan menggunakan alat pemancang seperti vibrohammer sehingga lembaran baja dapat masuk ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu hingga mampu menahan tekanan tanah. Setelah dinding penahan tanah selesai, dilakukan pekerjaan galian basemen yang kedalaman kurang lebih 4 meter dengan menggunakan alat ekskavator. Selanjutnya masuk ke pekerjaan pondasi portal, yang dimana pondasi ini dibuat dengan menggunakan pengeboran tanah hingga mencapai lapisan tanah teras. Lalu melakukan pemasangan tulangan baja serta melakukan pengecoran. Diameter portal umumnya berkisar 60-80 cm dengan tulangan utama yang digunakan 8 hingga 12 batang yang berdiameter 16-19 mm dengan cengkang sebagai pengikatnya. Setelah pekerjaan pondasi selesai, dilanjutkan dengan pekerjaan pile cap dan tie beam yang berfungsi untuk mengikat
antar pondasi agar struktur lebih stabil. Kemudian masuk ke pekerjaan struktur bawah seperti lantai basement dan dinding basement. Setelahnya dilanjutkan ke struktur atas, yaitu pekerjaan kolom, balok, dan plat lantai hingga lantai 3. Untuk kolom umumnya digunakan berdiameter sekitar 30 x 30 cm atau 40 x 40 cm dengan tulangan utama sekitar 8 hingga 12 batang berdiameter 13 sampai 16 mm serta sengkang berdiameter 8 sampai 10 mm. Tahap akhir adalah tahap pekerjaan finishing yang meliputi pekerjaan dinding, plesteran, pengecatan, instalasi listrik, instalasi air, serta pekerjaan interior lainnya. Dengan urutan pekerjaan yang sistematis dan penggunaan metode yang tepat, proyek ini diharapkan berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan perencanaan. Dengan metode pelaksanaan dan perencanaan yang matang, diharapkan proyek Ekuator Point Residen dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu kepada lingkungan sekitar. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Tolong like, comment, and subscribe. Serta mengurangi waktu mobilisasi.